Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub yang mempunyai wajah tampan. Beliau sangat disayang oleh bapaknya, melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kedengkian bagi saudaranya yang lain. Suatu ketika Yusuf bermimpi ada 11 bulan dan 11 matahari tunduk kepadanya. Hal ini diceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya menjawab, "Hai anakku, hendaknya mimpi itu jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan menganiayamu. Sesungguhnya Allah akan melimpahimu dengan kemuliaan." Karena tidak menyukai Yusuf, saudara-saudaranya membuat rencana untuk mencelakai Yusuf. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain-main bersama. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Walaupun berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang pada sorenya sambil membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah buatan. Mereka berkata bohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub yang telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka berbohong. Yusuf ditolong oleh musafir yang mau mengambil air di dalam sumur. Lalu musafir tersebut menjual Yusuf ke Kitfir, seorang pejabat negara Mesir. Kebetulan Zulaika istrinya tidak mempunyai anak. Oleh mereka Yusuf dijadikan anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pemuda tampan, sehingga Zulaika jatuh cinta terhadapnya. Pada suatu hari, Zulaika ingin bercinta dengan Yusuf. Yusuf pun menolak ajakan Zulaika. Kemudian ia hendak pergi keluar rumah, akan tetapi Zulaika mengejarnya dari belakang, sehingga baju Yusuf sobek. Bertepatan itu, Kitfir datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut dan malu, Zulaika menuduh bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhan Zulaika. Pada waktu itu ada seorang wanita dari keluarga wanita yang baik. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaika lah yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Terbukti Zulaika bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kitfir, Yusuf rela dipenjara oleh mereka. Pada suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Beliau juga melihat 7 tangkai gandum kering kerontang tanpa buah. Baginda Raja menanyakan arti mimpinya kepada seluruh orang yang pandai yang ada di Mesir. Tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi raja. Lalu mimpi itu ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Ia pun berkata, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu siapkanlah bibitnya untuk musim tanam. Lalu akan datang musim hujan yang menyuburkan tanah. Raja pun puas dengan jawaban Yusuf karena masuk akal. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Oleh Raja Mesir, Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf pun terbukti. Selama 7 tahun Mesir dilanda musim kering. Ketika datang musim paceklik, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Banyak dari negara lain beramai-ramai meminta bahan makanan ke kerajaan Mesir. Termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf masih mengenali mereka. "Apakah keluarga kalian datang semua ke sini?" tanya Nabi Yusuf. "Tidak, adik kami menjaga ayah kami yang sudah tua dan buta," jawab mereka. Setelah memberi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun memberikan selendang dan menyuruh untuk mengusapkannya kepada ayah mereka yang buta. "Setelah sembuh, bawalah semua keluarga kalian ke sini," ucap Nabi Yusuf. Setelah tiba di rumah, mereka langsung menemui ayah mereka dan langsung mengusapkan selendang yang diberikan Nabi Yusuf. Dengan kehendak Allah, Nabi Yakub pun sembuh dan bisa melihat lagi. Nabi Yakub yakin selendang yang diusap ke matanya adalah punya Yusuf. Nabi Yakub bersama anak-anaknya datang ke negeri Mesir. Nabi Yusuf menyambut dengan sukacita. Ia pun memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub adalah anak Nabi Ishak. Beliau adalah seorang rasul yang kaya raya dan mempunyai banyak anak. Meskipun kaya raya, namun Nabi Ayub tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah. Iblis tidak senang terhadap Nabi Ayub karena ia termasuk hamba-hamba yang soleh. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah. Wahai Allah, wajar saja Ayub rajin beribadah kepadamu karena dia memiliki harta yang banyak. Aku yakin kalau Ayub jatuh miskin, dia tidak lagi akan beribadah kepadamu lagi, ya Allah. Izinkan aku menggoda, pinta iblis. Wahai iblis, ketahuilah, Ayub beribadah kepadaku karena dia ikhlas dan hanya mengharapkan ridhoku. Engkau tak akan mampu menggodanya. Aku mengizinkan engkau menggodanya. Setelah mendapat izin dari Allah, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya. Lalu bala tentara iblis membakar harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Wahai Ayub, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah sedangkan hartamu sudah terbakar? Ucap iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua dari Allah dan kini kembali kepadanya, jawab Nabi Ayub. Iblis pantang menyerah. Kemudian ia membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Wahai Ayub, Allah murka terhadapmu. Anak-anakmu mati semua. Kenapa engkau masih menyembahnya? Kata iblis. Setelah sholat, Nabi Ayub berkata, Hai iblis terkutuk, harta dan anak adalah titipan dari Allah. Dia berhak mengambil apa yang ada pada hambanya. Semoga aku termasuk tergolong hamba-hamba yang sabar, ucap Nabi Ayub. Iblis pun semakin emosi mendengar ucapan Nabi Ayub. Kemudian dia meniupkan penyakit ke seluruh tubuhnya, penyakit yang tidak ada obatnya. Seluruh anggota tubuh Nabi Ayub menjadi busuk dan bau. Pasti engkau tak akan beribadah kepada Allah lagi. Aku yakin kesabaranmu akan habis, ledek iblis sambil tertawa. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sangat mengerikan. Seluruh kulit dan dagingnya menjadi busuk. Tidak hanya itu, banyak sekali ulat-ulat kecil yang memakan daging busuk itu. Para tetangganya yang dulu baik satu persatu meninggalkannya karena takut tertular oleh penyakit yang diderita Nabi Ayub. Mereka pun mengusir Nabi Ayub dari tempat tinggalnya. Yang bisa dilakukan Nabi Ayub hanya berbaring di atas kasur, tetapi dia tetap bersabar. Lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Bertahun-tahun dia menderita penyakit tersebut. Dia tidak pernah mengeluh karena Allah, karena penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah, Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, janganlah hati dan lisan yang aku miliki dimakan oleh ulat-ulat ini. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yakub. Ulat-ulat itu tidak memakan hati dan lisan Nabi Ayub. Suatu ketika Nabi Ayub memanggil istrinya Rahmah, akan tetapi istrinya tidak datang. Kemudian dia berjanji akan memukul istrinya karena kelalaiannya. Wahai Rahmah, apabila aku telah sembuh, aku berjanji akan memukulmu, ucap Nabi Ayub. Kondisi Nabi Ayub semakin lemah. Tiba-tiba dia terjatuh dari kasurnya. Dia hanya mengucapkan istighfar. Dengan kehendak Allah, ketika kakinya menghantakkan tanah, tiba-tiba keluar air yang segar dan jernih. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi menggunakan air itu. Atas izin Allah, penyakit yang diderita Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika kembali ke rumah istrinya, kaget melihat kondisi Nabi Ayub yang sembuh total. Dia bersyukur kepada Allah karena telah menyembuhkan suaminya. Setelah sembuh, Nabi Ayub pun melaksanakan nazarnya, yaitu memukulnya dengan sapu lidi. Ia pun memukulnya dengan lembut. Karena kesabaran Nabi Ayub, Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat kepadanya.